Assessment atau penilaian adalah makanan sehari-hari kita sebagai seorang guru. Mungkin kita berpikir penilaian adalah tes yang menguji sejauh mana anak-anak sudah memahami materi yang kita ajarkan. Dan kemudian nilainya harus kita laporkan dalam bentuk rapor. Sebenarnya penilaian itu tidak terbatas hanya pada penilaian tertulis seperti ujian, UTS, UAS, atau ujian sekolah. Setidaknya ada 3 macam penilaian berdasarkan tujuannya. Yuk kita belajar sama-sama apa saja 3 penilaian tersebut, bagaimana menggunakannya di dalam kelas untuk kepentingan belajar anak. Berdasarkan tujuannya, setidaknya ada 3 jenis assessment, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Apa perbedaan ketiganya, bagaimana contohnya, dan kapan melakukannya? Yuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, assessment of learning. Assessment of learning adalah penilaian di mana siswa dinilai pencapaiannya berdasarkan standar atau tujuan pembelajaran. Penilaian ini juga disebut sebagai penilaian sumatif. Biasanya, assessment of learning terjadi di akhir pembelajaran atau di akhir unit. Dan hasilnya digunakan untuk memberi peringkat atau nilai dan menjadi laporan atau bukti pembelajaran yang diberikan ke komunitas yang lebih besar seperti sekolah dan orang tua. Ya, rapot itu tadi. Contoh penilaian assessment of learning adalah ujian sekolah, ujian akhir semester, ulangan umum, dan sebagainya. Intinya, penilaian ini dilakukan di akhir dan bertujuan menjadi proses evaluasi pencapaian siswa. Pasti teman-teman sudah familiar dengan bentuk tes ini. Tetapi ada juga 2 tes lainnya loh. Yang kedua, assessment for learning. Assessment for learning adalah penilaian yang dilakukan agar hasilnya dapat menjadi informasi baik bagi guru maupun bagi siswa untuk meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya. Yap, tujuan dari penilaian ini adalah perbaikan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, penilaian ini dilakukan tidak di akhir, melainkan di titik-titik tertentu selama proses pembelajaran. Penilaian ini juga sering disebut sebagai penilaian formatif. Ibaratnya kita kalau masak, kita suka icip-icip dulu kan di tengahnya. Apabila kurang asin, kita tambahkan garam. Apabila kurang manis, kita tambahkan gula. Seperti itulah tujuan assessment for learning. Kita lakukan di tengah-tengah pembelajaran agar kita dapat melakukan perubahan yang diperlukan selama sisa proses pembelajaran. Contoh penilaian formatif bisa dalam bentuk penilaian formal maupun penilaian informal. Penilaian formal contohnya penilaian menggunakan kertas seperti tes, kuis, atau ujian. Penilaian informal misalnya menggunakan observasi kelas dengan melemparkan pertanyaan di kelas, menggunakan permainan seperti Kahoot atau Quizizz, serta membagikan form atau survei. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, assessment for learning nggak selalu berupa penilaian formal yang membutuhkan banyak tenaga kita. Bentuk assessment for learning apa yang Anda gunakan tentu saja ditentukan oleh tujuan dari assessment tersebut dan data apa yang teman-teman perlukan. Yang ketiga adalah assessment as learning. Seperti namanya, pada saat melakukan penilaian ini, anak-anak juga sedang belajar di waktu yang bersamaan. Perbedaan yang paling mencolok dari assessment as learning dengan 2 assessment sebelumnya, yaitu penilai dari assessment ini adalah anak-anak sendiri, bukan kita sebagai guru. Tujuannya agar anak-anak dapat menyadari, memonitor dirinya sendiri, dan tentu saja mengembangkan self-regulation skill. Dalam assessment ini, peranan guru adalah sebagai penuntun atau guide yang melemparkan pertanyaan-pertanyaan metakognitif yang dapat membantu anak-anak menilai diri mereka sendiri. Bentuk assessment as learning biasanya adalah reflection atau self-assessment. Nah, rekan-rekan pendidik, ternyata penilaian itu ada banyak macamnya. Seringkali sebagai pendidik, kita hanya berfokus pada assessment of learning atau penilaian akhir. Padahal anak-anak kita lebih banyak mendapatkan manfaat dari assessment for learning dan assessment as learning. Menurut Bapak Ibu, apakah asesmen artinya sama dengan penilaian akhir siswa? Jika ada di antara Bapak Ibu yang menjawab iya, artinya Bapak Ibu perlu paham lebih lanjut tentang asesmen nih. Ini karena asesmen tidak hanya berfokus untuk mengukur hasil belajar siswa, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses pembelajaran itu sendiri. Tepatnya, asesmen adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar siswa.
Sebagai guru, kita sering hanya berfokus pada bagian akhir dari proses ini, yaitu penilaian capaian hasil belajar siswa. Padahal, asesmen formatif tidak kalah penting loh dengan asesmen sumatif. Apa ya yang dimaksud dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif? Kenapa kita perlu melaksanakan keduanya? Bagaimana cara melaksanakannya? Yuk kita simak penjelasannya di video ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan asesmen formatif dan sumatif? Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran, kita dapat memetakan asesmen dalam lini masa berikut. Di awal pembelajaran, asesmen dilakukan untuk mengetahui kesiapan siswa untuk mulai belajar. Sepanjang pembelajaran, asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, hambatan, dan kesulitan yang dialami siswa. Di akhir pembelajaran, asesmen dilakukan untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Asesmen yang dilakukan di awal dan sepanjang pembelajaran dinamakan asesmen formatif. Sedangkan asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran dinamakan asesmen sumatif. Walaupun keduanya dinamakan asesmen, secara fungsi asesmen formatif dapat juga diinterpretasikan sebagai umpan balik formatif, di mana formatif artinya pertumbuhan atau perkembangan. Memang, asesmen formatif ini ditujukan untuk memberikan umpan balik demi perkembangan siswa. Sedangkan asesmen sumatif dapat diinterpretasikan sebagai penilaian sumatif, di mana sumatif artinya kumulatif atau penggabungan beberapa kriteria ke dalam satu nilai. Hanya di akhir inilah asesmen ditujukan untuk menilai dan melaporkan keberhasilan belajar siswa. Kenapa ya penting untuk melaksanakan kedua jenis asesmen ini? Asesmen formatif penting dilaksanakan karena ditujukan untuk meningkatkan peluang siswa dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Di awal pembelajaran, asesmen formatif memberikan informasi mengenai kesiapan belajar siswa. Informasi ini kemudian dijadikan masukan dalam perencanaan pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Contohnya, asesmen dilakukan secara sederhana melalui tanya jawab singkat tentang topik yang sudah dipelajari sebelumnya. Jika ditemukan sebagian besar siswa yang ditanya tidak paham atau tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka Bapak Ibu dapat memulai kelas dengan mengulang pembelajaran sebelumnya. Atau memasangkan siswa yang sudah paham dengan yang belum paham dalam aktivitas diskusi. Di sepanjang pembelajaran, asesmen formatif berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan atau kesulitan siswa. Asesmen ini dilakukan terus-menerus setidaknya sekali di setiap pertemuan atau satu cakupan materi. Dengan melakukan hal ini, Bapak Ibu selalu memiliki informasi yang cukup mengenai perkembangan belajar siswa. Berbekal informasi ini, guru dan siswa dapat merencanakan tindak lanjutnya masing-masing agar siswa mencapai tujuan pembelajarannya. Misalnya, di akhir pertemuan, Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk menuliskan 3 hal tentang konsep yang baru mereka pelajari, 2 hal yang ingin dipelajari lebih lanjut, dan 1 hal yang belum dipahami. Jika banyak siswa yang menuliskan hal yang sama di bagian hal yang belum dipahami, maka Bapak Ibu dapat menyimpulkan kalau ada penjelasan tentang topik ini yang belum tersampaikan dengan optimal. Jadi, berikutnya Bapak Ibu dapat menyelidiki secara spesifik poin mana yang menyebabkan kurangnya pemahaman siswa. Apakah ada istilah, proses, atau aplikasi yang belum dijelaskan? Atau Bapak Ibu dapat memilih untuk mengulangi penjelasannya dengan pendekatan yang berbeda. Di lain pihak, dengan melakukan aktivitas tadi, siswa juga dapat menyadari kalau ada hal-hal yang belum mereka pahami. Bapak Ibu dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan secara mandiri dalam mengatasi kesulitan belajarnya. Misalnya, mereka dapat bertanya pada guru, teman, atau mencari sumber referensi lain di perpustakaan ataupun internet. Bagaimana dengan asesmen sumatif? Dilakukan di akhir pembelajaran, asesmen sumatif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai seberapa baik siswa mencapai tujuan pembelajarannya. Nilai yang dihasilkan bukan lagi digunakan untuk merencanakan perbaikan ke depannya, tetapi bersifat final. Artinya, nilai ini akan masuk ke dalam rapor. Jika hasil asesmen formatif buruk,
siswa masih ada kesempatan untuk memperbaiki pembelajarannya. Namun, kalau hasil asesmen sumatif buruk, siswa akan mendapat hukuman yang berupa nilai yang rendah di rapornya, atau keharusan mengikuti remedial, atau bahkan keputusan tinggal kelas. Inilah perbedaan asesmen sumatif dan asesmen formatif, di mana siswa merasa takut terhadap asesmen sumatif tetapi tidak perlu takut terhadap asesmen formatif. Satu hal yang perlu diingat yaitu tujuan asesmen sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, bukan untuk membandingkan satu siswa dengan siswa lainnya. Umpamakan asesmen sumatif seperti ujian mendapatkan SIM bagi calon pengendara motor. Seseorang dinyatakan lulus jika ia dapat mengemudikan motornya dengan baik dan mengikuti peraturan lalu lintas. Ia tidak akan dibandingkan dengan pendaftar lainnya. Penguji hanya ingin mencari tahu apakah orang ini memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mengemudi di jalan atau tidak. Begitu juga dengan pelaksanaan asesmen sumatif, di mana Bapak Ibu perlu berfokus untuk mencari bukti ketercapaian tujuan pembelajaran tanpa membandingkan satu siswa dengan siswa lainnya. Adapun beberapa contoh praktik yang kurang sesuai dengan prinsip ini adalah pengumuman peringkat kelas, penentuan juara umum, dan penggunaan KKM. Nah, sekarang bagaimana cara melaksanakan asesmen formatif dan sumatif? Karena dilakukan sepanjang pembelajaran, asesmen formatif dapat dilakukan dengan metode yang sederhana agar umpan balik diperoleh dengan cepat. Contohnya, tanya jawab atau observasi diskusi atau praktik di kelas. Baik untuk asesmen formatif maupun sumatif, Bapak Ibu sebaiknya menggunakan teknik dan instrumen yang beragam. Tidak hanya tes tertulis saja. Ragam teknik asesmen yang bisa Bapak Ibu pilih adalah berupa observasi, kinerja, proyek, penugasan, maupun portofolio. Ragam instrumen asesmen yang bisa digunakan antara lain rubrik yang berisi pedoman evaluasi kinerja dari kurang hingga terbaik, checklist yang berisi daftar kriteria yang dituju, maupun jurnal yang berisi catatan singkat hasil observasi performa atau perilaku siswa. Lalu, bagaimana contoh pelaksanaan asesmen dalam satu tujuan pembelajaran? Contohnya tujuan pembelajaran berikut. Peserta didik dapat menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, pendapat pro atau kontra secara etis dalam teks diskusi. Contoh asesmen formatifnya, Bapak Ibu dapat meminta siswa untuk memberikan tanggapan singkat secara lisan tentang berbagai topik yang ada pada flashcard atau meminta siswa mengidentifikasi pendapat pro dan kontra dalam suatu artikel. Aktivitas asesmen ini relatif sederhana dan cepat untuk diketahui hasilnya. Sementara itu, contoh asesmen sumatifnya adalah menulis teks diskusi sesuai tema yang dipilih. Berikan waktu yang cukup untuk siswa mengerjakan asesmennya. Bapak Ibu kemudian dapat menggunakan instrumen rubrik atau checklist untuk menilai hasil tulisan siswa dengan lebih objektif. Misalnya, menilai struktur teks, relevansi dengan tema, dan kaidah penulisannya. Nah, itu dia pengertian, perbedaan, dan contoh pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif di kelas. Singkatnya, asesmen formatif sangat penting untuk memastikan bahwa siswa tidak tertinggal dan bisa mendapatkan bantuan sebelum mereka dihadapkan pada asesmen sumatif.